Nama saya Faidul Arsyad Alwani. Biasa dipanggil Faid. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang sejarah Rebo Wukasan yang diambil dari buku yang berjudul Grise Tempo Dulu. Hei penonton, tahu nggak apa itu Rebo Wukasan? Sebelum mengetahui Rebo Wukasan, yuk nyanyi sama Faid. Ayo konco foto literasi, sregep maca lan sregep ngaji. Tuladhane kaya Sunan Giri tiang priyayi, Sunan Giri tiang priyayi. Rebo akhir en wulan Sapar, kita peringati Rebo Wekasan. Monggo kita sedaya sadar, ojo lali seneng tasakuran, ojo lali seneng tasyakuran. Rebo Wukasan adalah sebuah upacara unik yang hanya ada di Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Diadakannya setiap hari Rabu terakhir dan hanya di bulan Sapar. Kata Wukas berasal dari kata pamungkas yang artinya terakhir. Penasaran dengan sejarah Rebo Wukasan? Mau tahu ceritanya? Yuk simak ceritanya. Pada zaman dahulu, Sunan Giri memerintahkan salah seorang santri yang menonjol dan berjiwa kepemimpinan kuat bernama Hadam. Sunan Giri berkata, "Hei Hadam, siarkan agama Islam di desa Pelaman." Hadam menjawab, "Baik, Kyai." Hadam segera melaksanakan tugas tersebut. Desa Pelaman adalah sebuah bukit kapur yang tandus dan gersang. Dengan petunjuk Sunan Giri, maka langkah pertama yang dilakukan Hadam adalah mendirikan masjid di Desa Pelaman. Ternyata sebagian besar penduduk Desa Pelaman mau membantu mendirikan masjid, bahkan mereka pun mau memeluk agama Islam. Dari waktu ke waktu, Desa Pelaman semakin banyak yang memeluk agama Islam. Alhamdulillah Gusti Pangeran, mungkin ini awal yang baik bagi saya melaksanakan tugas dari Sunan Giri. Namun, tiba-tiba Desa Pelaman terjadi suatu musibah. Rakyat Desa Pelaman yang biasanya sudah terbiasa dengan suasana yang tandus dan gersang, akan tetapi musim kemarau saat itu jauh lebih panjang. Perlahan-lahan sumber air di wilayah itu mulai mengering. Tanaman banyak yang layu, hewan ternak juga kehausan sepanjang hari. Rakyat Desa Pelaman panik. Aduh, bagaimana ini? Kita minum apa? Kasihan juga hewan ternak dan tanaman kita. Akhirnya Hadam menghadap Sunan Giri. Sunan Giri mendengarkan segala penuturan Hadam dengan penuh perhatian. Akhirnya Sunan Giri memutuskan untuk mengunjungi Desa Pelaman. Setibanya di Masjid Pelaman, Sunan Giri melihat sumur yang mulai mengering dan berucap, "Oh, iki toh sumur sing iseng." Hadam menjawab, "Nggih, Yai." Dengan kemampuan spiritual, Sunan Giri mengatakan kepada Hadam bahwa sebenarnya beberapa ratus meter di sekitar Masjid Pelaman terdapat sumber yang sangat besar. Namun, jalan menuju ke tempat itu sangat terjal. Hadam dan para santri menggali tempat tersebut. Ternyata benar, sumber di air itu sangat melimpah. Kelak orang-orang menamai sumber tersebut dengan nama Sumur Gede. Penduduk desa sangat bersukacita. Namun, mereka juga gelisah. Jangankan untuk mengambil air wudhu saja, mereka harus melewati jalan yang naik turun. Ternyata alam tidak mau bersahabat dengan Hadam. Sumber air di Sumur Gede mulai mengering dikarenakan penduduk dari desa lain mengambil air di sumur tersebut. Dan juga musim kemarau tak kunjung berhenti. Akhirnya Hadam kembali menghadap ke Sunan Giri. Sunan Giri memberi petunjuk kepada Hadam. "Berjalanlah ke arah utara. Jika menemukan lahan yang terdapat tumbuhan subur, maka disitulah ada sumber air itu." Hadam dan para santri lainnya
menuruti petunjuk itu. Setibanya di desa Pongangan, mereka tidak saja menemukan tanaman yang tumbuh subur, namun mereka juga menemukan seekor anjing. Kuk, kuk, kuk. Mereka melihat anjing tersebut sedang basah kuyup. Akhirnya Hadam kembali melaporkan kepada Sunan Giri. Sunan Giri memberi sebutan untuk wilayah itu dengan sebutan Asu Suci. Namun banyak orang yang suka menyebut desa suci saja. Segera Sunan Giri memerintahkan Hadam dan para pengikutnya untuk membuat 3 kolam besar untuk patusan. Yang pertama untuk keperluan para lelaki, yang kedua untuk keperluan para wanita, yang ketiga untuk keperluan para hewan ternak. Berita tentang ditemukannya sumber air baru itu didengar oleh masyarakat. Masyarakat berbondong-bondong mendirikan rumah di area sumber tersebut. Tidak hanya rumah, masjid yang ada di desa Pelaman juga ikut dipindah ke tempat itu. Lantaran tempat itu belum ada namanya, makanya lama-kelamaan orang menamai desa itu dengan sebutan Desa Sumber hingga saat ini. Menurut penggalan Jawa, hari ditemukannya sumber air tadi dan selesainya pembangunan masjid dari desa Pelaman semula jatuh pada hari Rebo Pungkasan di bulan Sapar. Kala itu Sunan Giri bersabda, sumber air Zam-Zam di Masjidil Haram Mekah ditemukan pada hari Rebo Pungkasan. Jadi khasiat di air itu juga sama dengan air Zam-Zam. Barang siapa yang mensucikan dirinya di tengah malam Rebo Pungkasan di bulan Sapar, maka akan dikabulkan keinginannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Sunan Giri berpesan agar setiap tahun di hari Rebo Pungkasan pada bulan Sapar diadakan tasyakuran hingga saat itu. Nah, sejak saat itulah acara Rebo Pungkasan di bulan Sapar dilangsungkan hingga saat ini. Jika ada sumur di ladang, bolehkah Faid menumpang mandi? Jika Faid berumur panjang, sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.